warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Harum dari program studi PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas yang saya kerjakan, yaitu pengaruh filsafat realisme dalam pendidikan. Pengertian realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran ada sebagai suatu yang nyata dan penting untuk kita kenal dengan mempergunakan inteligensi. Objek indera adalah real, yaitu benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui, atau kita persepsikan, atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Menurut realisme, hakikat kebenaran itu berada pada kenyataan alam ini, bukan pada ide atau jiwa. Selanjutnya ada pengaruh realisme dalam pendidikan. Menurut realisme, kemampuan dasar dalam proses kependidikan yang dialami lebih ditentukan perkembangannya oleh pendidikan atau lingkungan sekitar. Karena empiris pada hakikatnya yang membentuk manusia. Dalam hubungannya dengan pendidikan harus universal, seragam, dimulai sejak pendidikan yang paling rendah dan merupakan suatu kewajiban. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. Pembawaan dan sifat manusia sama pada semua orang. Oleh karena itulah metode, isi, dan proses pendidikan harus seragam. Namun, manusia tetap berbeda dalam derajatnya, di mana ia dapat mencapainya. Oleh karena itu, pada tingkat pendidikan yang paling tinggi tidak boleh hanya ada satu jenis pendidikan, melainkan harus beraneka ragam jenis pendidikan. Inisiatif dalam pendidikan terletak pada pendidik, bukan pada peserta didik. Pandangan realita terhadap tugas mengembangkan kepribadian manusia adalah dipukul orang tua dan para guru pada tiap periode berlangsung, yaitu anak didik harus semakin bertambah kegiatan belajarnya untuk menghayati kehidupan dari kelompoknya, serta mau menerima tanggung jawab yang wajar dalam kaitannya dengan kehidupan tersebut. Kaum realis menyatakan kebudayaan adalah tugas besar pertama dari pendidikan. Selanjutnya di sini ada tujuannya, penyesuaian hidup dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, kurikulum komprehensif mencakup semua pengetahuan yang berguna, berisi pengetahuan umum dan pengetahuan praktis. Yang ketiga, metode belajar tergantung pada pengalaman baik langsung atau tidak langsung. Yang keempat, peran peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal dapat dipercaya. Dalam hal disiplin, peraturan yang baik adalah esensial dalam belajar. Disiplin mental dan moral dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang baik. Yang kelima, peranan pendidik adalah menguasai pengetahuan, terampil dalam teknik mengajar dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.